terjadi persis seperti yang diperkirakan. Sehari setelah serangan drone terbesar Ukraina yang menyasar 5 pangkalan udara, Rusia menggila lewat serangan balasan yang menargetkan lebih dari 150 lokasi di seluruh zona perang. Militer Rusia juga langsung meluncurkan serangan rudal dan roket yang akhirnya membuat kota-kota Ukraina dilanda kebakaran. Bisa dibilang ini hanyalah beberapa serangan permulaan dari pembalasan Putin. Sebab kesuksesan pasukan Zelensky merusak 40 lebih pesawat militer Moskow pada hari Minggu disebut-sebut bisa menjadi alasan kuat untuk meluncurkan serangan nuklir. Lantas, seperti apa kelanjutan eskalasi yang dapat dilaporkan? Temukan jawabannya dalam beberapa respon cepat pasukan Putin terhadap Ukraina berikut ini. Serangan ke 150 zona perang. Ketika Ukraina melancarkan serangan besar-besaran yang merugikan Rusia secara signifikan, pertanyaannya bukan lagi sebatas apakah pasukan Putin akan membalas atau tidak. Tapi pertanyaan itu seharusnya berada pada tingkatan sebesar apa balasan yang akan diterima Zelensky nantinya. Dan benar saja, serangan yang dilancarkan pada Senin 2 Juni telah menjadi pukulan telak yang mau tak mau harus diterima Kiev. Tidak tanggung-tanggung, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan penargetannya kali ini menyerang sejumlah titik vital militer Ukraina. Pesawat, operasional, taktis, drone, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang pabrik untuk produksi drone, lokasi peluncuran dan penyimpanannya, depot amunisi, dan juga area penempatan sementara kelompok bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 152 lokasi perang, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam sebuah pernyataan yang dimuat TASS. Berdasarkan angka terbaru yang dihimpun media pemerintah, Kiev kehilangan lebih dari 1.430 tentara di semua wilayah garis depan selama 24 jam pertama. Kementerian Pertahanan melaporkan Angkatan Udara Rusia juga menembak jatuh 2 rudal jelajah Storm Shadow dan 316 kendaraan udara tak berawak Ukraina selama sehari terakhir. Luncurkan roket untuk hantam Sumi. Berlanjut ke hari Selasa, Rusia juga melancarkan serangan terhadap kota Sumi di timur laut Ukraina. Melansir Newsweek, sedikitnya 3 korban jiwa dilaporkan dan yang lainnya terluka setelah sebuah peluru mendarat di jalan permukiman. Sebagai tanggapan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengutuk serangan tersebut, menyebutnya sebagai hasil dari serangan sistem roket peluncur ganda Rusia yang brutal. Di sekitar kota, di sepanjang jalan biasa dari artileri roket. Serangan yang benar-benar disengaja terhadap warga sipil. Operasi penyelamatan saat ini sedang berlangsung, katanya melalui aplikasi pesan Telegram yang diterjemahkan dari bahasa Ukraina. Berdasarkan pembaharuan Kiev Independent, sekitar pukul 4.30 sore waktu setempat, jumlah korban meninggal dipastikan bertambah setelah seorang pria berusia yang dalam kondisi serius meninggal di rumah sakit. Dengan ini, jumlah korban menjadi 4 orang dengan 28 lainnya dilaporkan mengalami luka-luka. Pada pukul 7 malam, tim penyelamat selesai bekerja di lokasi serangan. Pemerintah setempat kemudian menyatakan tanggal 3 dan 4 Juni sebagai hari berkabung di Sumi. Menurut Zelensky, setidaknya 1 proyektil yang digunakan Rusia dalam serangan di Sumi gagal meledak dan menembus dinding gedung apartemen 9 lantai. Kebakaran besar di kota-kota Ukraina. Pihak berwenang regional mengatakan serangan terpisah Rusia menggunakan rudal hipersonik Kinzhal juga menghantam Mykolaiv di Ukraina. Namun dalam kondisi yang tak menguntungkan, dampak berupa kebakaran yang melanda sejumlah kota usai serbuan drone Rusia terus dilaporkan hingga hari Selasa. Di kota Chernihiv misalnya, drone yang jatuh di jalan-jalan dan bangunan tempat tinggal di utara Ukraina tersebut memicu beberapa kebakaran, termasuk di rumah-rumah penduduk, kata Dmytro Brzezinski, kepala administrasi militer melalui Telegram. Selain itu, bangunan industri hingga kendaraan-kendaraan terpantau rusak. Pada saat yang sama, Gubernur Regional Oleh Kiper melaporkan Rusia menyerang Odessa dengan drone, menyebabkan sebuah gudang makanan terbakar dan bangunan tempat tinggal serta mobil-mobil dilaporkan rusak. Di wilayah timur laut Ukraina, Kharkiv,
Serangan Rusia dalam waktu semalam menewaskan 1 orang, kata pejabat regional Ukraina pada hari Selasa. Reuters yang mengutip pernyataan Kepala Administrasi Militer setempat, Vitali Karabanov melaporkan, sebuah perusahaan swasta diserang di kota kecil Balaklia di wilayah Kharkiv yang berbatasan dengan Rusia, menewaskan 1 karyawan dan melukai beberapa lainnya. Serangan itu terjadi beberapa jam setelah delegasi Rusia dan Ukraina bertemu di Turki untuk perundingan damai. Tornado es menggila di Kharkiv. Kementerian Pertahanan Rusia membagikan video berdurasi 1 menit 6 detik memperlihatkan kegilaan tornado es yang siap mengintimidasi musuh. Dalam keterangan yang menyertai sebuah postingan Rusia News di X, disebutkan bahwa awak peluncur tornado es dari kelompok pasukan barat menghancurkan depot amunisi dan senjata angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Kharkiv. Tornado es sendiri merupakan satu di antara 2 varian terkemuka dari sistem peluncur roket ganda Rusia yang dimodernisasi, mampu meluncurkan roket jarak jauh, menawarkan kombinasi jangkauan, akurasi, dan kapasitas muatan yang belum pernah ada sebelumnya. Defense Block mencatat, sistem Tornado S menggunakan beberapa jenis roket baru, 9M542, 9M544, dan 9M549. Dengan jangkauan hingga 120 km, roket 9M544 dan 9M549 membawa hulu ledak cluster, sedangkan varian 9M542 dilengkapi dengan hulu ledak fragmentasi, berdaya ledak tinggi, seberat 150 kg. Roket-roket ini dibedakan oleh sayap kontrol penerbangan kecil di bagian depan, yang memungkinkan penyesuaian di tengah lintasan yang meningkatkan akurasi penargetan. Sebelumnya, pasukan rudal dari Grup Pertempuran Rusia Barat telah menyerang titik penempatan sementara Brigade Garda Nasional Ukraina dengan peluncur roket ganda Tornado S pada bulan April dengan lebih dari 50 gugur menurut TASS. Bom nuklir atau rudal Oreshnik. Perseteruan di medan perang yang melibatkan Rusia dan Ukraina terus memanas dari hari ke hari. Ketika kedaulatan Ukraina kian terancam, sekutu barat Zelensky akhirnya mencabut batasan senjata jarak jauh ke Rusia. Alhasil, ancaman terkait doktrin nuklir terbaru Rusia kembali dibicarakan. Kemudian dalam perkembangan terbaru, Rusia dilaporkan bakal mengerahkan rudal balistik jarak menengah Oreshnik yang mampu menghindari pertahanan barat ke Belarus pada akhir tahun 2025. Menanggapi peristiwa saat Ukraina melancarkan operasi besar-besaran pada hari Minggu, Vladimir Solovyov, salah satu propagandis dan komentator negara Rusia yang paling terkenal, menyebutnya bisa menjadi alasan untuk serangan nuklir Putin. Menurut laporan Newsweek, presenter TV tersebut telah berulang kali mendorong senjata nuklir ke dalam wacana perang di Ukraina, serta telah melontarkan gagasan serangan nuklir terhadap negara-negara NATO. Pun pada Agustus 2024, tepatnya tak lama setelah Ukraina melancarkan serangan melintasi perbatasan ke wilayah Kursk, Rusia, Solovyov mengklaim Kremlin memiliki dasar untuk memulai perang nuklir. Kini, Rusia telah memiliki doktrin nuklir yang kuat dan keterlibatan sekutu Ukraina, terutama Jerman, telah memancing kemarahan Putin. Mengingat Oreshnik yang mampu membawa hulu ledak konvensional maupun nuklir segera dikerahkan, peningkatan eskalasi dengan atau tanpa nuklir tetap tak terhindarkan. Respons cepat Rusia terhadap serangan Ukraina nyatanya memiliki dampak tak main-main. Dengan melihat perkembangan di medan perang, apakah Putin sudah puas dengan respon cepat ini? Atau memang perlu menembakkan rudal Oreshnik yang berkemampuan nuklir?